Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yovita Sari, saya dari Prodi Gizi tingkat 2. Di sini saya akan berkomunikasi tentang seputaran gizi yang menggunakan metode antar pribadi atau antar individu, bukan antar massa. Yang antar massa itu seperti yang berkelompok. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang gizi. Gizi seimbang untuk gaya hidup yang sehat, di mana gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Pola makan yang tidak bergizi seimbang beresiko menyebabkan kekurangan gizi, seperti anemia dan berat badan kurang. Dapat pula terjadi gizi berlebih atau obesitas, yang dapat beresiko terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus. Dalam ilmu gizi dikenal 5 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Secara umum, fungsi dari zat-zat makanan adalah sumber energi atau tenaga. Jika fungsi ini terganggu, orang menjadi berkurangnya geraknya atau kurang giat dan merasa cepat lelah. Menyokong pertumbuhan badan, yaitu penambahan sel baru dan sel yang sudah ada. Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai, seperti mengganti sel yang tampak jelas pada luka tubuh, yaitu terjadinya jaringan penutup luka. Mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan dalam cairan tubuh seperti keseimbangan air, asam basa, dan mineral. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit sebagai antioksidan dan antibodi lainnya. Apabila tubuh tidak cukup mendapat zat gizi, maka fungsi-fungsi itu akan menderita gangguan dan hambatan, mulai dari fungsi nomor 1 dan menjalar ke arah bawah dalam deretan. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Apakah responden tahu apa itu 4 pilar gizi? Tahu. Baiklah, kalau belum tahu saya akan menjelaskan sedikit. 4 pilar gizi seimbang mencakupi, yaitu pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan proporsi makanan yang seimbang, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang teratur. Yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Biasanya untuk memantau berat badan ini ada yang menjalankan 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, tapi biasanya 6 bulan sekali. Dengan mempertahankan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, dan mempertahankan berat badan akan dapat mencegah terjadinya masalah gizi. Untuk mencapai masukan zat gizi yang seimbang, tidak mungkin dipenuhi hanya oleh 1 jenis bahan makanan saja, melainkan harus terdiri dari aneka ragam bahan makanan. Dalam memilih asupan makanan, khususnya pada anak-anak, bukan hanya dilihat dari faktor menyenangkan saja, tetapi juga perlu memilih makanan yang menyehatkan. Dalam memilih makanan yang sehat, yang perlu dicermati adalah khususnya orang tua bagi anak. Yang pertama, pilih makanan yang seimbang sesuai kebutuhan, seimbang nutrisi dan nilai gizinya. Makanan yang tidak seimbang akan menyebabkan kurang sehatnya tubuh. Yang kedua, tubuh harus mendapatkan makanan lengkap yang seimbang, mulai dari karbohidrat yang didapatkan dari beras dan tepung, protein dari lauk seperti daging dan ikan, sayuran yang banyak mengandung serat, dan buah-buahan yang kaya vitamin, terutama vitamin A. Sajikan makanan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh, untuk orang sehat dan untuk orang sakit. Siapkan makanan sesuai piramida makanan yang baik dan menyehatkan. Makanan yang berada di piramid paling bawah merupakan makanan yang semestinya dikonsumsi dalam jumlah terbesar. Demikian sampai ke atas merupakan makanan yang dikonsumsi dalam jumlah paling sedikit. Masaklah makanan dan pilih makanan di luar yang tidak mengandung perasa
pewarna, dan pengawet buatan dan berbahaya bagi tubuh. Yang keenam, dianjurkan mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah-buahan. Yang ketujuh, makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak dianjurkan untuk dikurangi karena dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit. Yang kedelapan, minum air dalam jumlah yang cukup. Telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang oleh karena pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi. Mengkonsumsi gula yang melampaui kebutuhan akan berdampak pada peningkatan berat badan atau obesitas. Bahkan jika dilakukan dalam jangka waktu lama secara terus-menerus dan langsung akan meningkatkan kadar gula darah dan berdampak pada terjadinya diabetes. Bahkan secara tidak langsung berkontribusi pada penyakit seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan kanker. Pada usia lanjut, khususnya di usia 60 tahun, terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, yaitu mulai penurunan fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh. Perubahan tersebut meliputi antara lain organ penindra termasuk fungsi penciuman sehingga dapat menurunkan nafsu makan, melemahnya sistem organ pencernaan sehingga saluran pencernaan menjadi lebih sensitif terhadap makanan tertentu dan mengalami sembelit. Gangguan pada gigi sehingga mengganggu fungsi mengunyah, melemahnya kerja otot jantung. Pada wanita memasuki masa menopause dengan berbagai akibatnya dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap gangguan gizi dan berbagai penyakit, termasuk terlalu gemuk, terlalu kurus, penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, osteoporosis, osteoartritis, dan lain-lain. Oleh karena itu, kebutuhan zat gizi dan pola konsumsi pangan pada kelompok usia lanjut agak berbeda dibanding kelompok dewasa. Misalnya membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak, serta tinggi purin. Sebaliknya, lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup. Mungkin hanya itu seputaran gizi yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya bisa di-searching atau cari di buku-buku lain. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.